Halo, hai, malam semuanya. Bentar ya. Jadi malam ini kita akan live bareng Parent University. Tuh, kita tunggu dulu ya. Hai semua. Coba sambil nunggu yang mau join. Jadi untuk mama-mama dan papa-papa nih yang mau merencanakan keuangan, apalagi di masa sekarang pandemi seperti sekarang, uh, mari kita ngobrol-ngobrol bareng. Kalau yang mau nanya-nanya silakan. Itu kita bahas gimana sih cara ngatur uang. Itu ya. Ntar ya sambil masih nunggu kita. Ini teman-teman semua gimana nih? Masih pada work from home atau ada yang udah masuk kantor? Karena kan sebagian udah ada yang masuk kantor ya, udah mulai aktivitas kayak biasa lagi. Tuh, terus anak-anak sekolah gimana nih mama papa? Ada yang udah mulai masuk sekolah aktivitas kayak biasa kah? Atau masih belajar di rumah? Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh di-share ya. Oke, kita masih nunggu ini nih, masih nunggu Parent University. Jadi kita hari ini kan mau ngobrol bareng sama Parent University gitu. Jadi kita masih nunggu dari mereka untuk join. Oke, ini udah ada. Sip. Halo, Halo, Mbak. Ma. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mama Dita, apa kabar? Baik. Ini tadi sempat nungguin, ternyata sudah live. Tadi udah sempat kirim Ya, request, ya. tapi ternyata sepertinya nggak kebaca ya. Oh iya, sorry. It's okay, it's okay. Kadang-kadang seperti itu. Kalau Ah, virtual memang seperti itu, tergantung koneksi ya. ah, iya, agak-agak Mama, delay ya kita ya. bener. Mama Dita, perkenalkan saya Erina Koto dari Iya. Parents University. Senang banget diundang Halo. barengan sama Jouska Indonesia. Malam hari ini kita Ya, akan ngobrolin tentang perencanaan keuangan di tengah pandemi. Seperti itu ya, Mam ya. oke. Dimana nanti Mama Papa boleh bertanya, mengajukan sharingnya atau mungkin pertanyaan, boleh banget. Tapi sebelumnya untuk Mama Papa yang baru aja gabung, terus pengen ngabarin orang-orang terdekatnya, boleh banget. Sambil di absen boleh ya, kasih tahu dari mana. Dan pastinya Mama Papa juga Oke. sudah tahu kalau Parents University ini adalah sekolahnya para orang tua milenial, karena anak hebat lahir dari orang tua yang mau belajar. Kemarin kita sempat vakum, Mam. Jadi ini senang Ya. banget balik. Dan ternyata setelah balik lagi, followernya sudah 10.000 lebih. Jadi saya Wow, mewakili Parents University juga, congrats. saya merasa bangga. Terima kasih untuk para narasumber juga yang sudah ikutan kolaborasi kemarin untuk membuat kelas, ya. Dan juga untuk Mama Ya. Papa, juga terima kasih banyak atas kepercayaannya untuk menggali informasi dan belajar seputar parenting bersama Parents University. Dan Mam, ini Oke. kabarnya dari Jouska sendiri ada giveaway, boleh dikasih tahu di depan nih. Jadi mereka tahu nih apa yang harus dilakukan kira-kira. Karena dari Parents University juga ada nih. Jadi karena kemarin ini followersnya sudah 10.000 lebih, ini Parents University menuangkan rasa syukurnya melalui giveaway. Total hadiahnya Ya. 10 juta rupiah untuk 10 Wow. pemenang. Jadi masing-masing orang Oh. akan mendapatkan 1 juta rupiah. Informasi lebih lengkap bisa dicek di @parentsuniversity_id. Dan
Mama Dita, dari Jauska sendiri kabarnya juga akan bagi-bagi hadiah ya malam hari ini? Ya, nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi untuk mama papa yang hari ini nonton kita berdua nih, silahkan kalau Benar? ada pertanyaan, karena kita akan milih kan pertanyaan mana yang paling oke ya. Oke, Paling oke, jadi itu yang akan dapat hadiah sih. Kan happy oke. banget nih hari Jumat malam Benar. mama papa gitu kan, nambah ilmu, terus dapat hadiah lagi. Kesempatannya ada dua, dari Paras Mm-mm. University dan dari Jauska Indonesia. Benar ya? Ya, benar. Benar. Dan ini Mhm. malam hari ini mungkin ada yang sudah tahu, pastinya ada juga yang baru tahu siapa sih Mam Adita Laksmi ini. Ini adalah seorang senior Mhm. financial advisor Jauska Indonesia, seorang public speaker juga, seorang mama juga ya, yang Ya. memotivasi literasi keuangan keluarga muda di Indonesia untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Mam, Mhm. ini pas banget Ya. kalau ngomongin Mhm. tentang perencanaan keuangan di tengah pandemi karena banyak banget ini yang merasa mulai komplain karena sepertinya Oh, kenapa tuh? semua lini masyarakat udah mulai kena dampaknya nih tentang keuangan selain Oke, 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 kesehatan ya, ya. keuangan nih. Mhm. Dan Mhm. rata-rata dari mereka ini pada mengeluh. Mengeluhnya rata-rata Mhm. pengeluaran makin banyak padahal di rumah. Oke, ya. Oke. Terus juga gaji Mhm. mostly itu dikurangin karena Mhm. mereka ini beberapa karena PSBB kemarin kerjanya dari rumah. Jadi kayak uang Mhm. makan, Mhm. terus ada gaji mungkin ada yang 25, bahkan terakhir kemarin saya dengar teman saya 75% dikurangin. Luar Oh, biasa ya, jadi Mam ya. cuma 25% aja ya dapatnya? Benar, benar. Oh, ya, Terus ya, ya, juga ya. ada yang mengeluh gara-gara di rumah nih, gara-gara boring, jadi Mhm. belanjanya online mulu. Nggak kerasa ya, Bener kan? itu dia tuh. Bener. Benar. Terus ada juga beberapa Mhm. cicilan yang masih berjalan, nggak mereka stop karena Mhm. merasa kalau misalnya di stop sekarang nanti lebih membengkak lagi. Pada akhirnya juga Oke, oke, oke. di saat seperti ini sangat susah untuk menabung. Mam, apa yang harus kita Mhm. lakukan sebenarnya? Terlambatkah untuk membuat perencanaan baru-baru ini? Gimana ya? Kalau terlambat sebenarnya nggak ada kata terlambat sih ya untuk mama papa Mhm. gitu. Jadi benar-benar sih kalau kita udah mulai aware nih, secepat-cepatnya sih kita harus gitu. Secepat-cepatnya kita harus Oke. beresin nih. Kita harus rencanain keuangan kita gitu. Yang Mhm. terlambat adalah kalau kita udah aware, kita udah tahu, tapi kita nggak ada action apa-apa. Bener. Nah gitu, jadi ya Cuman udah rencana. pasrah aja, cuma rencana aja, rencana tanpa eksekusi kan juga nggak benar ya, nggak wise. Jadi tetap aja kita Bener. rencanain, kita Hmm. punya goals gitu, kita punya goals gimana sih caranya supaya dengan kondisi yang seperti ini yang tadi kita bahas nih, semua serba nggak pasti, terus abis itu income banyak yang dikurangin gitu kan. Bener. eh, dengan kondisi-kondisi ini kan kita bukan berarti kita harus pasrah kan, ngikutin arus gitu, ngikutin Bener. arus, nanti ke bawah Bener. arus ya udah kita nggak ada tujuan nih, ngikut aja mau Mhm. kemana. Jadi Mhm. bener-bener sih kita sekarang kalau udah mulai aware dengan kondisi kayak gini, mama papa harus mulai mikir gimana ya caranya supaya aku bisa rapihin nih keuangan keluarga gitu. Bener. Apalagi kalau keluarga sendiri, kita bicara soal keluarga kan, kayak aku sendiri punya baby ya umur setahun gitu. Jadi Oke. kita nggak mikirin untuk kita aja nih, untuk orang tua, istri, suami, ya udahlah mikir masing-masing udah. Tapi kan kita bicara soal keluarga ini, ya udah mikirin gimana caranya supaya keuangan keluarga masih bisa bisa terencana dengan baik, terus kebutuhan keluarga masih bisa terpenuhi, terutama Bener. kebutuhan anak gitu. Mhm. Kita bicara Mhm. soal anak Mhm. gitu. Mhm. Nah, langkah-langkahnya apa sih yang harus kita siapin atau harus kita jalanin? Yang pertama gini, mama papa bisa tahu dulu, kita review dulu kondisi kita saat ini. Posisi Oke. kita di mana gitu. Oke. Posisi Oke. kita di mana? Karena kalau tadi kita bicara ya soal aku mau punya tujuan ke sini, ke situ. Aku mau tujuanku ini, tujuanku untuk survive menghadapi masa pandemi seperti ini. Nah, Mhm. sebelum kita ke tujuan kan kita harus tahu posisi kita ada di mana. Mhm. Mhm. Berangkat dari mana nih, gitu Bener. ya. Bener. Nah, jadi posisi kita harus sadar betul posisi kita ada di mana. Posisi itu sendiri ya kita harus tahu posisi keuangan kita, secara Mhm. finansial kita gimana, Mhm. gitu. Review lagi kondisi asetnya,
punya tabungan enggak, Nah, emergency fund aman apa enggak gitu ya. Kalau kemarin-kemarin biasanya masih oke. karena adanya Mm-mm. pandemi ini selama 3 bulan ya. Ini bisa dikatakan 3 bulan. Nah, ha-ah. Ya kan kalau kita lihat kan kondisi di Indonesia dari Februari ya udah Iya, dari mulai kan nih. Februari. Terus di Maret, eh, dari Februari, Maret gitu. Nah, kalau ngelihat kondisi ekonomi ya sampai dengan Juni itu udah ada ya sekitar 3 juta orang yang di PHK Benar, gitu. benar. Terus ya ekonomi bisa dibilang juga sangat melambat dan kondisi ini kan pasti bisnis-bisnis juga gimana caranya supaya mereka bisa sustain, ya mereka akan efisiensi kan. Efisiensinya yang mana dulu nih? Pasti beban-beban gaji yang dikurangin ya. Kita-kita ini sebagai Benar. karyawan yang akan ngerasain, oh income-nya Mm-mm. berkurang nih gitu. Nah, Mm-mm. kondisi kayak sekarang baru kita nih mulai aware. Coba aku punya tabungan ya. Coba dari kemarin aku nabung ya. Ternyata aku hidup segini masih bisa survive kok, masih bisa terpenuhi Benar, kebutuhan gitu. benar. Baru Dipotong sadar setelah 25% mengalami. baru sadar. Nah, itu dia Mhm, mhm, gitu. mhm. Jadi yang seharusnya udah dipikirin dari kemarin-kemarin, kok ternyata aku masih bisa jalanin. Nah, itu kita harus review dulu tuh. Mama papa harus review dulu. Review asetnya ada apa enggak. Asetnya Mhm. sendiri, tabungannya aman apa enggak nih. Oke. Tabungan dana daruratnya aman apa enggak? Mhm, mhm. Tabungan dana darurat itu bukan berarti tabungan yang anytime kita mau pakai bisa nih untuk operasional, tapi benar-benar yang tabungan untuk savingnya gitu, untuk kondisi justru kayak gini nih baru kerasa butuhnya gitu kan. Nah, kalau udah ada tabungan kita lihat lagi tabungannya cukupnya untuk berapa bulan. Nah, itu karena kita nggak Nah, tahu itu ini sampai dia. kapan akan berakhir, Iya, betul. Kita nggak tahu sedangkan pemasukan kita sampai tidak seperti biasanya lagi. yes, yes. Jadi benar-benar kita kan nggak tahu. Masalahnya kita sekarang dealing ini kan dengan wabah penyakit ya, bisa dibilang seperti itu. Benar. Jadi Mhm, bukan sesuatu yang bisa kita prediksi di luar dari kendali kita sebenarnya. mhm, Nah, mhm. yang sesuatu yang di luar dari kendali kita ya gimana caranya kita tahu nih, ini kapan sih selesainya? Kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kapan sih income saya bisa balik? Kapan sih bisnis di Benar. kantor bisa jalan normal? Jadi Yap, bonus saya bisa kebayar, keluar. THR Benar, saya bisa benar, full gitu, benar. atau Kemarin yang berharap tunjangan-tunjangan THR bisa akhirnya nggak banyak. dapat. Oh gitu, Yap, yap, nggak dapat sama mostly sekali seperti atau itu. dipotong? Oh ya ya ya, Eh, banyak ada sih beberapa yang kayak kantor yang gitu. membuatnya sampai nanti bonus akhir tahun. Jadi cuma 1 kali dapatnya. Oh I see, ya ya ya. Cuma kan kita juga nggak tahu ya akhir tahun apakah nanti akan ada perubahan. Bisa jadi kalau makin panjang lagi nih, gitu, makin Benar, panjang lagi kondisinya benar. masih belum bisa bisa stabil, bisnis kantor masih belum bisa normal lagi gitu dari segi income kan bukan nggak mungkin nanti kantor oh nanti deh dipanjangin lagi atau yang dibayar nggak full separohnya Benar, gitu. benar, Jadi benar. itu yang harus sebenarnya kita antisipasi sih. Antisipasi caranya gimana ya? Kita review tadi tabungan emergency fund Benar. Mm-mm. gitu. Adanya berapa? Yang kalau sekarang Oke, belum ada gitu, harus diada-adain. Jadi ya oke, harus punya, oke, mau nggak mau harus dipaksa ada gitu ya. Kalau oke, sekarang udah ada, baru dihitung gitu. oke. Mam, sebelum kita lanjut Ya, lagi, tadi kan oke kita sampai siap. di tabungan. Kita mau ngasih tahu untuk mama papa yang sudah ikutan bergabung, banyak banget yang sudah memunculkan pertanyaan dan juga Ya, ya, ya. pernyataan, ya. Dan kita mau kasih Baik. tahu, ternyata malam hari ini tuh ada door prize live Instagram with Jouska. Nanti akan ada Wow. 20 orang mendapatkan voucher belanja 100.000 rupiah dan juga tumbler dari Parent University. Caranya gampang banget. Ikutan live dan aktif bertanya. Pertanyaan paling oke nanti akan dipilih. Dan juga jangan lupa follow Instagram dari @parentsuniversity_IT dan juga @jouska_IT. Nanti Oke. nextnya upload story apa yang bisa dipelajari dari live with Jouska malam hari ini. Boleh ditulis, boleh bikin video, boleh banget. Dan jangan lupa di highlight story. Karena nanti Parents University Oke. dari timnya bisa ngecek nih siapa yang pertanyaan paling oke dan juga
rangkuman dari mereka ini setelah pembelajaran malam hari ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa dicatat, caranya gampang banget. Cuma tinggal follow Jauska_ID dan juga Parents University _ID. Boleh sekalian di bawah ini curhat boleh, tanya boleh. Dan juga nanti setelah kelas malam hari ini selesai, jangan lupa bikin story apa yang kalian bisa pelajari dari kelas pada malam hari ini. Mam, lanjut lagi ya. Berarti kita ini yang tidak punya tabungan tadinya harus membuat sebuah tabungan walaupun dengan gaji yang tidak seperti biasanya. Ya, betul. Jadi Oke. kita balik lagi sih. Nanti kita untuk gimana caranya aku nabung kalau misalnya gaji aku dipotong gitu kan. Ada potongan nih tunjangan. Terus yang tadi kita bahas kan cerita, oh dibayarnya cuma 25%. Gimana lagi cara aku nabung? Udah mepet banget nih rasanya gitu ya, rasanya udah mepet banget, nggak bisa gerak lagi, apalagi yang dikurangin gitu. Nah, coba kita sekarang review ke cash flow. Kalau tadi kita udah review nih posisi aset kita ada tabungan atau enggak gitu. Kita review cash flow. Tapi sebelum review cash flow sebenarnya kita bisa review posisi kewajiban atau utang. Bener. Gitu. Hal-hal yang memang harus dibayar. Seperti cicilan, betul. Asuransi. Jadi itu kita nggak bisa nego kan ya Mbak ya. Jadi bener. beda cerita sama oke, aku makannya kondisi kayak gini, aku bisa berhemat deh. Aku substitusi deh yang biasanya mungkin organik gitu. Kayaknya bukan organik nggak apa-apa deh, masih bisa gitu kan. Tapi kalau yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan kan sekarang, yang penting bisa survive gitu. Tapi beda cerita kalau kita kaitannya sama pihak ketiga, itu sih tadi yang kita bahas, cicilan, terus ada bayar asuransi, atau misalnya kita punya karyawan di rumah gitu ya, itu kan juga nggak bisa kita tunda-tunda dulu gitu ya, utang-utang gitu. Nah, sebenarnya kalau posisi utang dari Maret itu kan pemerintah juga udah kasih program relaksasi kredit gitu ya. Jadi kalau kita punya pinjaman, punya fasilitas dari bank, kita bisa ajuin relaksasi. Relaksasi artinya ngajuin nih ke bank, bisa nggak cicilan saya dikurangi, nego gitu. Gitu, bisa nggak dikurangi karena memang saya ada dampak nih, income saya terdampak dari kondisi sekarang gitu. Nanti memang keputusannya dari pihak bank kan, mereka kan punya analisnya sendiri ya, bisa di-approve atau enggak, menyetujui atau tidak. Yes, betul. Tapi dengan demikian kan ya hopefully kalau misalnya disetujuin, kita bisa lebih longgar kan, napas dikit nih sementara. Benar. Gitu. Napas dikit, jadi pada saat kita review cash flow kita bisa lihat, oke, ternyata kewajiban cicilan ini masih bisa nih dinego, masih bisa napas dikit gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk pengeluaran kita yang lainnya gitu, di luar dari yang pengeluaran pihak ketiga tadi. Pengeluaran kita yang lainnya mana sih yang bisa kita kurangin atau kita istilahnya kita adaptasi lah dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi pengeluaran apa yang sekarang ini paling penting? Nah, yang paling penting belajar memprioritaskan ya, Mam ya. Yes, betul, prioritas. Jadi sekarang kita nggak bicara soal keinginan ya, tapi pure kebutuhan. Gitu aja, karena ya kalau BM gitu ya banyak maunya kan, mama-mama aduh pengen ini deh, aduh pengen itu deh gitu kan. Nah, sebenarnya mama papa prioritasnya apa dulu nih? Nah, kalau kondisi kayak sekarang ini yang jadi bukan waktunya lagi untuk mengeluh tapi do something ya, Mam ya. Yes, betul, karena kalau ngeluh kita nggak bisa merubah apa-apa juga gitu kan ya. Tadi kan kita bahas ini sesuatu yang di luar dari kuasa kita gitu kan. Di luar dari kuasa kita ya, kita nggak bisa merubah. Apakah kita bisa merubah virus hilang gitu, itu enggak, atau misalnya bilang ke perusahaan ayo dong perusahaan running. Nah, yang bisa kita rubah adalah yang kaitannya dengan diri kita sendiri dulu aja gitu. Ini kan goals, tujuan keuangan kan kaitannya sama diri kita dengan keluarga, ya udah itu yang kita rubah. Lihat prioritas diri kita, prioritas keluarga apa dulu sih yang penting. Kalau kondisi kayak sekarang kan yang pasti paling penting itu kesehatan gitu. Kesehatan artinya ya kayak groceries, makan belanja bulanan, makanan sehat itu kan pasti ya. Nggak mungkin kondisi kayak gini kita nggak belanja kan, Mam. Benar-benar tetap belanja, tetap karena harus sehat gitu ya.
Mhm. Nah, betul. Kita harus jaga, benar-benar harus sehat. Malah justru yang biasanya jajan mungkin ya, jajan makan di luar, jajan-jajan fast food apa, coba deh di switch. Benar-benar yang makanan sehat karena benar-benar kita jaga kesehatan kan. Jaga Benar. Dan kesehatan, mm, Dan dan biasanya kalau masak sendiri itu kerasa ya, banget ternyata selama ini itu uang kita itu keluar dengan jajan-jajanan makanan-makanan yang nah, kecil-kecil, kelihatannya murah tapi sering, ternyata itu borosnya di situ. iya banget. Jadi benar-benar Mhm. jajan-jajannya kita mungkin kalau kita ngantor ya, mama papa ngantor nggak kerasa nih. Oke deh, jajan kopi. Oke deh, break kantor, mampir dulu, melipir, beli Mhm. cemilan gitu. Yang Mhm. kecil-kecil, cuma kalau kita akumulasi itu kan akan kerasa, oh ternyata jajannya gede juga ya, gitu. Padahal pada saat masak di rumah kan, ya udah bisa kok, gitu kan. Bener, Apalagi bener. kalau mama mama papa yang rajin bikin meal preparation, kita siapin. Jadi kayak untuk Mhm. oke, Mhm. seminggu ke depan mau masak apa aja. Mau Yap, masak apa yap. aja kan belanjanya jadi lebih lebih terencana ya, terencana. Bener, Terus ya nggak ada bahan makanan yang waste yang gitu. bener, bener. Jadi Karena nggak ada yang benar-benar kita kebuang, harus hemat sih. semuanya kepake. Yap. Nah, Dan nggak tahu kenapa ini tiba-tiba gara-gara ada pandemi semua orang ahli di dapur. mm, Karena mereka kepepet. Akhirnya mereka mereka ya ya ya. ngeliatin YouTube, ternyata bikin ini, bikin itu gampang ya. Selama ini kita ngapain beli ya? Ternyata kita bikin sendiri tuh enak gitu. Ya, 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 betul banget. Nah, itu dia. Jadi baru baru kerasa kan, oh bikin camilan buat anak-anak, oh daripada jajan. Dan banyak klien aku juga kan concern ya sama kesehatan. Mereka bilang, ya daripada jajan di luar takut nanti nggak bersih, takut Yap. nanti nggak higienis gitu. Aku lebih lebih merasa aman, nyaman buat anak-anak. Aku bikin aja deh sendiri seperti itu. Mhm, mhm. Nah, itu ternyata kok bisa lebih hemat ya, yang gitu. Nah, itu yang benar-benar sih harus kita rencanain baik-baik gitu. Jadi cash flow kita rapiin, kita lihat mana yang bisa kita kurangin. Untuk kondisi sekarang kan ya mungkin entertainment pasti berkurang kan. Yang Banget. biasanya tiap minggu ke mall, tiap minggu ke mall gitu Sekarang ke kan. mall juga nggak bisa. Kemarin sih, Nah, baru beberapa hari kemarin baru bisa di area Surabaya Raya ya. ya, ya, ya. Nah, itu dia kalau kalau biasanya ke mall, terus sekarang pada saat nggak ke mall, kan bisa dibilang hampir 3 bulan nih. Banyak Mhm. klien yang bilang, oh Mbak, ternyata aku bisa juga ya nggak ke mall. Ternyata di rumah aja enak ya, malah bonding nih sama anak-anak gitu, malah lebih Benar, dekat sama benar. keluarga gitu. Heeh. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat, oh mana sih apa kebutuhan atau pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu ya, masih bisa kita kurangin gitu. Nah, kayak entertainment mungkin kita bisa kurangin lagi kebutuhan sekunder, pakaian, Yap, mama-mama mungkin kalau biasanya beli baju kantor, nah sekarang kan kantornya di rumah anyway gitu ya. benar, benar. Jadi mungkin apa bajunya ya udahlah kerja di kantor biasa, mungkin meeting juga nggak sebanyak biasanya, nggak bingung milih baju, nggak bosen nyari baju gitu. Kadang-kadang Nah yang perempuan juga selain baju, makeup, terus mikir ini dibeli mau dipakai kemana gitu. nah Karena belum iya tahu iya iya kapan gitu kan. Jadi iya akhirnya kapan ntar bisa aja deh belinya dipakai. gitu. Ya ya ya, itu dia sih Mam. Jadi benar-benar yang kayak kita lihat, oh ternyata aku nggak butuh-butuh banget, bukan nggak butuh-butuh banget ya, tapi untuk saat ini aku ini belum menjadi prioritas aku gitu. Nah, Benar. dari yang biaya-biaya itu sih, dana-dana itu sebenarnya bisa kita masukin tuh untuk ngisi tabungan emergency fund, dana darurat Mm-mm. kita Mm-mm. gitu. Jadi eh, udah dipotong mepet banget. Dari mana lagi aku bisa nabung? Kan bisa ngekat Yap. gitu ya. Bisa ngekat untuk biaya-biaya yang sekunder. Gitu sih, Mam. Oke, Kayak Mam, gitu. ini Hmm? banyak banget yang udah Ya, ngasih ya. komen. Boleh kita bacain satu-satu ya, Mam ya? Boleh, monggo. Ya. Ada yang bilang udah nggak ada WFH, Kak. Terus masih Mm-mm. WFH tapi seminggu-seminggu. Halo, terus ada Oh. juga Putune, udah kerja Mbak, doain lancar. Oke. Mm-mm. Terus Ani,
Selalu ngantor nih, nggak ada WFH. Wow. Mudah-mudahan gaji kamu nggak dipotong ya, karena kamu nggak WFH loh. Iya, iya, iya. Ada lagi Ferian, istirahat di rumah Kak. Oke. Hmm. Ivo WFH selalu. Free chill WFH. Dita maklum perbankan katanya. Oke, curhat ya. Ada lagi Insight, masuk terus nggak ada WFH. Eki, Hmm. belum Kak, masih di rumah aja. Oke, beberapa mungkin belum kembali ke aktivitas rutinitas seperti biasa ya. Sudirman kantor, Dear masih SFH. Terus ada lagi Batik WFA sejak 5 tahun lalu. Wow, ada yang sudah memutuskan WFH sejak 5 tahun lalu. Wow. Ada lagi Aldi Ya, ya. next week masuk tapi wajib rapid test dan lain-lain. Alhamdulillah Hmm. hasilnya aman. Ini kalau rapid test Hmm. untuk yang mandiri ya, misalnya dari kita sendiri rapid test kita Hmm. bayarnya lumayan loh. Kemarin Iya. ada keluarga datang dari Hmm. luar ke rumah, Ya. itu harus rapid test senilai 750.000. Itu yang nanggung dia sendiri. Jadi belum beli tiket, Hmm. belum nanti beli kita rapid testnya sendiri, karena sekarang Hmm. pergi ke luar kota yang Hmm. menggunakan pesawat, kereta rasanya, Hmm. atau mungkin kapal itu nggak tahu kalau kapal ya. Sejauh ini saya pernah taunya kereta api sama pesawat itu harus rapid test. Hmm. Dan lumayan Hmm. loh harganya ya kan. Terus Ya, ada ya, lagi ya. Raka, dana darurat kalau ditempatin di saham gimana ya Kak? Nih Kak, gimana nih Kak? Sama nggak? Gini ya, mungkin kita bahas dulu kayak konsep dana darurat itu apa. Namanya dana Oke. darurat kan dana yang kalau darurat, kondisi darurat, namanya aja dana darurat ya. Kondisi darurat bisa anytime kan kita pakai gitu. Mhm. Nah, karakternya bagusnya taruh di mana? Yang pasti harus liquid Oke. gitu. Oke. Harus liquid dalam artian gini, liquid kalau misalnya kondisi daruratnya tengah malam. Mhm, mhm. Nah, tengah malam, amit-amit masuk rumah sakit gitu ya, Iya, harus punya dana darurat. Itu gampang nggak dicairin? Gitu. benar, benar, Kalau kalau benar. ternyata, oh aku naruh di saham, tapi kalau dicairin kan jam bursa udah tutup. Nah, balik lagi. Mhm, Nah, itu mhm. masuk nggak ke karakter itu. Jadi benar-benar si dana darurat tuh naruhnya di mana yang benar-benar harus liquid. Bayangin aja kalau kenapa-napa, itu dana bisa kita tarik apa enggak Benar, benar. gitu. Harus semudah itu ya. Apalagi kalau bentuknya Harus properti, mudah. gimana jualnya? Waduh, Nunggunya lama. aduh, Bener. itu Oke, kapan kejualnya? bener. Sachen, WFO Kak. Oke, masih di office Hmm, ya. Sabar ya. Terus ada lagi Bimbel. Halo, Adam. Masih belajar di rumah. Oke. Oh, oke. ini sekolah ya, masih belajar di rumah. Mhm. Rans, call center nggak ada WFH. Semangat ya untuk yang nggak WFH. Gandhi Iya. Wijaya, Kak di kupingnya ada lintah. Lintah. Ini headset. Oke. Aldi, bankers masuk semua. Mana suaranya? Ngajak temennya nih. Para banker ya. Oke, ada lagi AC, Karin, Martabak, Maka, judulnya apa Kak? Pandemic Financial Planning for Smart Parents ya. Terus juga ada lagi, ibu aku guru PNS masih WFH. Halo Mbak, dengan siapa namanya? Ini ada Mama Erina dan juga Mama Adita. Terus siap menunggu Kak, per tanggal 8 sudah masuk kantor. Oke, topiknya sudah dipin, masih WFH, proyeknya seret. Wow. Wah. Kapan ngundang Pak Loheng? Oke, nanti ya, next. Ada lagi, bentar. Topiknya cantik-cantik banget. Terima kasih. Hmm. Oke, ini banyak yang kasih emoticon. Hmm. Mbak Rin, halo. Kita punya program buat eh, persiapan tes CPNS. Nah, semoga di sini bisa belajar buat tambahan ilmu untuk mereka calon PNS atur keuangannya. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngatur keuangan Ah. ini karakter nggak sih? Termasuk dalam karakter nggak sih, Mam? Karena banyak beberapa orang tuh merasa Hmm. kesulitan karena mereka sudah terbentuk dari karakter gaya hidup mereka yang ya memang sudah sepertinya kayak nggak kepikir Hmm. aja gitu. Punya uang, Hmm. loss, loss, loss gitu. Atau kita Ya, tuh ya, memang ya. benar-benar harus melatih diri kita supaya kita tuh punya apa ya, jalan sendiri untuk oke, Hmm. saya harus memulai dari sekarang hal-hal yang mana yang saya harus prioritaskan, mana yang tidak. Hmm.
Oke, oke. Mungkin gini sih, memang ya, mostly mungkin dari kita-kita, dari kecil kan kita diajarin gini ya, Mam. Oke, kamu selesai sekolah, sekolah yang benar, biar dapat kerja yang benar. Kamu kalau mau apa-apa, udah punya uang, kamu boleh belanja apa aja, gitu kan. Mm-mm, Selama mm-mm, masih dibiayai sama papa, mama, kamu harus nurut, gitu. Nanti kalau udah kerja, punya uang sendiri, mhm. terserah kamu. Nah, yang ada anak-anak kan, atau generasi kita nih, pada saat udah kerja, punya uang sendiri, ya udah ini uang gue nih, mau belanja Mhm, apa aja bebas gitu, karena kita mhm, memang mhm. nggak banyak yang diajarin gimana caranya pada saat kamu punya uang kamu harus bisa ngaturnya Oke, gitu. Dapat uang benar. nih, dapat uang jajan, ya udah buat kamu jajan, tapi nggak diajarin oke dari uang segini kamu bisa ngaturnya seperti apa ya gitu. Nah, Benar, jarang benar. banget keluarga yang aware seperti itu. Nah, beruntungnya aku sih di dalam keluargaku dari kecil aku beneran diajarin cara ngatur uang. Dalam artian gini, dari sejak SD, bayangin aja Mam, dari sejak SD aku dikasih namanya buku kas, tau nggak Mam? Wow, Buku kas yang ada debit, kredit, kayak kayak toko material gitu ya. benar, benar. Bener-bener diajarin apa nulis itu karena mamaku kan backgroundnya banker ya, Yap, nulis oke, nih mama kasih ini liburan kasih 100.000. Zaman dulu kan 100.000 zaman banyak aku SD banget. banyak banget gitu ya, bisa beli komik berapa banyak, komik 3.500. Oke, Mhm. tapi kamu tulis ya setiap pengeluaran kamu gitu. Oke, Gila, anak SD diajarin kayak gitu dan harus balance gitu kan, ini uangnya kemana ya, nggak tahu mah hilang kemana gitu, oke, kepake apa. Nah tapi dari situ ya aku mulai belajar gitu, jadi kayak bertahap. Oke, kuliah dikasih uangnya bulanan gitu ya. Pas sekolah uangnya mingguan, SD uangnya harian, jadi benar-benar bertahap. Pada akhirnya pada saat aku udah kerja aku biasa untuk ngatur penghasilanku gitu, oke, jadi bisa buat berapa lama nih gitu. Bener-bener aku planning, oke aku dapat gaji segini, aku simpan dulu deh, nanti kalau kenapa-napa aku masih ada simpanan. baru, Tapi aku planning, benar. oke makan, untuk makan berapa, ini berapa, yang kayak gitu. Jadi ini Jadi ilmu juga untuk mama papa, untuk bisa ngajarin anak-anak mereka, buah hati mereka. Sebenarnya itu bisa ditumbuhkan dari mereka kecil untuk mengatur mana yang mengatur dikasih uang segini bisa habis untuk apa aja. Jadi mereka nanti dari ya kecil juga betul. belajar memprioritaskan mana yang harus mereka beli, mana yang bisa mereka tunda, mana yang tidak perlu sebenarnya. Ya, betul. Jadi anak juga bisa lebih apa ya, bisa lebih tahu karena anak kan nggak tahu ya, nih nyari uang ya dapat dari papa, dari mama, tapi once mereka Benar, udah kerja mereka nggak bisa ngatur gitu. Padahal mereka udah kerja apa mati-matian ya dari pagi sampai malam untuk dapetin income kan. Tapi sayang banget benar, kalau nggak bisa diatur gitu. benar. Mam, ini ada pertanyaan dari Iya, Lucy. ya. Lebih baik dana Oke. darurat atau tabungan pendidikan anak? Atau sebaiknya dikelola bersamaan? Dana darurat Hmm. atau pendidikan anak? Atau ini barengan aja deh, gitu. Kalau itu nanti kita baiknya memang jalan paralel sih, Mam, semuanya. Oke. Gitu, jalan paralel. Karena gini, kalau kita apa masukin dana dana darurat gitu, terus udah deh kita nggak planning atau merencanakan untuk pendidikan anak di masa depan. Nah, itu kan Mhm. juga nggak wise. Karena namanya waktu, umur anak ini kan jalan terus. Benar. Bukan berarti kita bisa, oke di pos dulu deh, uangnya mama belum ada gitu kan. Tetap kan jalan terus, harus masuk sekolah, tiap tahun naik tingkat, naik jenjang. Mhm. Nah, itu Mhm. kita memang harus jalan barengan semuanya gitu. Cuma kalau dari segi prioritas, mana dulu yang kita prioritaskan, Prioritaskan. Mhm. pasti kita prioritaskan si dana darurat dulu sebagai pondasi utama dalam financial Oke. planning gitu. Oke. Benar-benar dasarnya dulu nih, kayak bangun rumah kan harus ada dasarnya kuat dulu. Kalau dasarnya nggak kuat, pondasinya nggak kuat, ya rumahnya ketiup angin ya udah hancur gitu ya, terbang gitu. Mam, Nah, hmm, mhm. Untuk jadi dana darurat sendiri ini ya, jumlahnya harus berapa banyak sebenarnya? Amannya? hmm, amannya ya. Kalau dibilang amannya, bisa aku bilang setiap orang itu, kalau kita bicara soal jumlah nih, nilai, setiap orang pasti beda-beda sih, Mam.
Yap, yap. Beda-bedanya dalam artian gini, di rumah gitu, atau dana darurat ini disimpan, disiapkan untuk bisa mengcover siapa aja. Oke, Itu. Artinya oke. gini, mungkin kalau kalau pasangan muda, suami, istri, papa, mama, satu anak. Nah kan 3 orang nih yang ditanggung, Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Beda cerita mungkin kayak teman aku, oke saya nggak nanggung, saya single, tapi saya nanggung orang tua, adik saya ada 5 gitu. Nah itu kan beda cerita gitu. Jadi yang Mm-mm. pertama kita harus tahu risk profile kita, kita lihat siapa aja yang kita tanggung. Untuk siapa aja dana darurat ini harus disiapin gitu. Mhm, mhm, mhm. Nah, baru dari situ kita lihat, oke personilnya, let's say keluarga muda, papa, mama, satu anak. Nah, ini kalau di Joska kita ada kovarian pengkalinya, Mam. Oke, Gitu. Jadi, yang kita lihat dari risk profile masing-masing. Maksudnya gimana sih risk profile-nya? Pasti usia produktif kan kebutuhan dana daruratnya beda sama anak-anak. benar, Ya, benar. kalau anak-anak kan masih bergantung sama orang tua. Bisa Mhm, jadi mhm, dia butuh dana darurat 2 kali lipat gitu, dua mhm, kali lipat mhm. dari usia produktif. Kalau usia produktif, let's say papahnya berhenti kerja atau mamahnya kena PHK, ya udah deh cari kerjaan baru. Tapi namanya anak kan tetap aja bergantung sama orang tua. Nggak mungkin anaknya, Benar, udah nak, papa mama di layoff nih, kamu aja deh yang kerja gitu kan. benar. Nggak mungkin seperti Heeh, itu. Jadi benar-benar dilihat dulu mhm, sih kalau dari jumlah siapa aja nih yang harus kita siapin gitu, benar. Mam. Oke. Dan ada lagi dari Puji, Hmm. untuk planning dana pendidikan yang 5 tahun lagi anak mau masuk SMP dan 2 tahun Hmm. lagi SD, terus ke SMA dan kuliah. Hmm. Harus prepare-nya gimana ya, Mam? Oke oke. Jadi ini ada anaknya lebih dari satu ya, berarti ya, yang kita Benar. siapin. Mhm, Oke, kalau di Joska, pendekatan kita ke klien gini, kita akan hitungin eh, targetnya dulu nih, targetnya masing-masing anak. Kita hitung, oke, targetnya tadi mau masuk SMA, bentar lagi mau masuk SMP, terus kita hitungin biayanya berapa yang harus kita mhm. siapin. Nah, biaya sekolah kan tahu sendiri tiap tahun naik ya. Yap, Naiknya juga tiap tahun kan gila-gilaan nih sekolah. gila-gilaan, benar-benar. Nggak, nggak sama sama naik gajinya papa mama. Naik gajinya papa mama berapa, naik sekolahnya itu bisa berapa kali lipat gitu Benar, kan. benar, benar, Jadi benar. kayak tiap tahun papa mama udah pusing ya, aduh anak mau masuk SMP, apalagi yang Mm-mm. mau masuk ke jenjang baru ya, Benar. itu kan akan gede banget. Nah, itu benar-benar kita harus cari tahu dulu sih, Mam. Biayanya sekarang tuh berapa nih? Biayanya Mhm. sekarang berapa? Terus kita hitung, oke, kira-kira atau pakai formula eh nanti biaya di akan datang pada saat tadi anak masuk SMP, anak masuk SMA itu biayanya jadi berapa? Oke. Gitu. Atau kita hitung pakai formula future value deh, kita future value kan. Atau nanti Mhm, biaya mhm. di masa depannya berapa gitu istilahnya. Oke. Nah, dari situ kita lihat lagi nyiapinnya gimana. Ya udah kita pilih instrumennya. Instrumennya cara milihnya sih simple. Jadi kita lihat lagi untuk yang jangka panjang mungkin kita bisa ambil instrumen-instrumen yang cenderung lebih agresif tapi bisa untuk simpannya jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka Oke. pendek yang pasti kan harus liquid nih. Nggak Mhm, mungkin mhm. kita kita butuh dananya buat buat tahun depan, terus kita simpan, oke ini deh di instrumen yang agresif, tapi agresifnya buat jangka panjang gitu. Nanti belum bisa cair tahun ini, masih Heeh. masih volatile banget nilainya. Yang kayak gitu kan Benar, juga nggak benar, benar. wise gitu. Mhm, mhm, Jadi mhm. benar-benar harus kita cocokin sih, Mam. Target waktunya kapan, butuh biayanya berapa. Nah, itu kita cari kendaraannya. Instrumen Oke. investasi itu sebagai kendaraan untuk mencapai ke goals, ke tujuan investasi tadi. Gitu. Tadi ada sempat yang bertanya, untuk Hmm, dana darurat boleh nggak sih dimasukin ke investasi supaya berkembang? Sebenarnya boleh, Mam. hmm, investasinya apa dulu nih supaya berkembang kan itu di situ gitu ya. Yap. Uh, Intinya dia pengen supaya nantinya supaya berkembang sih gitu. oke oke. Ini untuk dana darurat kan ya, Mam ya. Mhm, mhm. Dana darurat, Mam. Hmm, balik lagi, Mam, yang kayak tadi.
Kalau supaya berkembang, nanti pada saat kondisi darurat, pertanyaannya bisa kita cairin atau enggak, Oke. gitu. Jadi sepertinya Kal, harus sudah tahu ya akan dipakainya yes. itu dana darurat ini untuk kapan nantinya. Karena seperti pandemik gini kan Mhm. nggak bisa direncanakan juga ya, Mam ya. Jadi kalau bisa dana darurat itu harus liquid. Yes, sebenarnya gini, di kondisi nggak pandemi pun dana darurat harus bisa anytime kita tarik, gitu. Oke, Jadi yang kita apa? Kita siapkan si dana darurat ini kita nggak expect untuk supaya dia berkembang, oke, tapi untuk jaga-jaga, benar-benar jaga-jaga, Mam. Jaga-jaga kalau kenapa-napa, ini bisa kita tarik anytime, gitu ya. oke. Mm-mm. Benar-benar anytime. Anytime dalam artian ya misalnya terjadi apa? Musibah jam 1 pagi, jam 2 pagi, kalau misalnya masuk ke instrumen let's say yang oh nih harus di lock nih, oh nih nunggu jam operasional kantor nih baru Mm-mm. bisa Mm-mm. dicairin gitu, ya itu balik lagi, artinya itu kan nggak liquid ya, nggak mungkin Benar, kan kita nunda nunda musibah kan, benar, bener-bener harus benar, bisa benar. anytime sih Mam kita tarik. Jadi kalau untuk yang bisa berkembang mungkin dana yang lain ya, Mam ya. Ya. Kalau Oke. dana darurat Tadi jangan. bener. Mam, ini banyak banget yang bertanya, sampai beberapa ini menghilang, karena banyak banget yang komen, ya. Oke oke. Komennya nggak bisa saya bacain semua, karena ada yang beberapa ini cuman nyapa, ada yang beberapa mungkin agak sedikit Hmm. melucu ya, karena mereka belum mau apa-apa, terus bingung pengen ikutan nimbrung, nggak apa-apa ya. Ya nggak Terus tadi apa-apa, ada sambil pertanyaan dari belajar. Mary yang sempat, bener, yang sempat saya tangkap, menabung untuk dana pendidikan anak, itu baiknya sejak anak umur berapa? Oke, sejak anak umur berapa? Sejak lahir sih, Mam. Lahir mulai kita Bagus. rencanain. Bener. Tapi Jadi selain kalaupun nunggu anaknya belum umur berapa? sekolah itu harus ditabung dari anak lahir. Ya, betul. Karena gini, kalau misalnya kita mikir ya, mungkin papa mama merencanakan nih malam-malam sebelum tidur, Pak, kayaknya anak kita tahun depan masuk sekolah deh. Yaudah, yuk kita nabung. Mm-mm, Kayaknya udah, mm-mm, bukan udah telat ya, tapi akan banyak kan. mm-mm, mm-mm, Banyak yang mm-mm. harus disiapin kan. Dibandingin dengan gini, anak lahir, terus, oh aku mau nyiapin deh. Let's say masuk TK umur 3 tahun. Kan masih ada waktu 3 tahun buat nyiapin. Yap, yap, Gitu. yap. Dan nyiapinnya artinya kalau kita punya waktu yang lebih panjang, kita nyiapinnya kan lebih sedikit ya, Mam ya. Mhm, mhm. Dana yang disiapin, yang ditabung kan lebih sedikit gitu. Dibandingkan dengan tahun depan kita udah butuh, ya udah mau nggak mau ya tahun depan harus ada. Pasti dananya kan jauh lebih besar Benar, benar. gitu. Mam, tadi ada yang bertanya Hmm. juga, ini untuk dana sendiri untuk pendidikan, untuk dana darurat, itu baiknya kita membaginya berapa persen dari gaji yang kita punya? Oke oke. Kalau berapa persen gini sih, kita harus tahu dulu tujuan kita apa aja gitu. Oke, oke. Tujuan Dari anak kita karena tiap apa aja. keluarga beda-beda ya. Yes, betul. Karena kita nggak bisa samain semua persentase karena ya kebutuhan keluarga A sama keluarga B beda kan. Bisa jadi Benar. keluarga A ada kebutuhan, oke aku mau renov rumah, keluarga B, oke aku mau fokus di dana pendidikan anak gitu. Mhm. Nggak ada kebutuhan renov rumah atau apa. Nah itu pasti beda-beda. Nah kalau persentase ya pasti dari 100% ibarat pizza ya kita bagi-bagi lagi sih slice-nya. Mana Mhm, dulu mhm. nih yang diprioritasin, itu yang porsinya lebih besar. Cuma ya idealnya semua harus jalan paralel, Mam. Karena Oke. kalau masalah investasi kita kejar-kejarannya kan sama waktu. Benar, benar. Harus Gitu. direview dulu ya. Yes, betul. Dana yang kita punya berapa, yang kita dapatkan setiap bulan berapa, kebutuhan kita ini apa aja. Dan, Mam, ini ada lagi yang bertanya, gimana Ya, kalau tabungan ini dalam bentuk emas batang? tabungannya tabungan apa nih? Untuk apa? Oke. Kalau Oh, untuk kalau untuk dana darurat, jelas tadi hmm, kita dari awal menekankan harus liquid ya, Mam ya. Kalau untuk dana-dana ya yang lain, ya. ini pertanyaan nggak lengkap. Tapi mungkin kalau untuk Ah, dana-dana yang lain, apakah aman, Mam? Misalnya seperti dana pendidikan anak, terus juga mungkin tabungan masa depan. Kalau ada yang pengen beli sesuatu, apakah ini salah satu cara yang bagus untuk memilih tabungannya dalam bentuk emas?
Oke, oke. Soalnya mungkin kalau orang tua kita ya dari dulu kebanyakan oke nabung nabung emas deh, ngumpulin ngumpulin Bener. emas gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Balik lagi sih kalau ke dana darurat itu kan pasti kita butuh effort untuk kita jual emasnya. Mm-mm. Jadi bisa Mm-mm. dibilang ini nggak terlalu liquid lah, harus ada effort untuk menjual emas. Nah kalau untuk tabungan-tabungan lain, eh, kita harus review lagi sih, Mam. Apakah emas itu bisa mencapai atau setara dengan inflasi tadi, misalnya inflasi dana pendidikan Bener. gitu, atau misalnya ada goals lain gitu. Biasanya sih kalau emas di Junska kita keepnya oke sebagai aset aja untuk dana darurat, untuk hedging nilai aja, jadi simpenan aja gitu. Oke. Jadi kalau Mm-mm. misalnya memang udah misalnya punya emas nih banyak, udah kepaksa banget ya udah deh cairin aja deh emasnya. Karena resiko juga ya, Mam, kalau misalnya kita nyimpan emas kan, emas kecil-kecil gitu kan 10 gram lumayan harganya, Bener. tapi kalau keselip Bener. kan nangis ya. Bener. Sedih kalau keselip kan. Bener banget. Bener banget. Gitu. Jadi mendingan ya udah disimpan aja yang lebih aman, kecuali kalau di rumah punya SDB atau kita nyewa SDB di bank gitu oke lah punya Bener. berapa gram sekilo juga it's okay gitu. Tapi kalau misalnya oke aku ngumpulin 10 gram nih Mam, buat nabung terus keselip satu aja itu Bener. kan sedih ya. Lumayan. Lumayan Bener. ya Kalau di bank kan gitu lebih aman ya. ya. Yap. Mam, tadi ada yang sempat bertanya tentang asuransi. Seberapa pentingkah untuk kita, mama, papa, atau mungkin anak-anak muda untuk memiliki asuransi sebenarnya? Ya ya. Karena itu kan lumayan juga, Mam. Kita ngeluarin duit tiap bulan. Ya ya gitu. Nah jadi kita kan tadi ngebahas sorry dana darurat ya Mam ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. yang kedua harus kita siapin memang benar, asuransi harus kita siapin Oke. gitu. Asuransi itu benar-benar harus kita siapin. Terlepas dari kondisi pandemi seperti ini, asuransi itu benar-benar harus jadi apa? Langkah kedua setelah dana darurat yang harus kita review dan kita rencanakan dengan baik gitu. Oke. Itu jadi asuransinya itu asuransi apa sih? Ya terutama asuransi yang kaitannya dengan diri kita ya. Kalau punya tanggungan, coba direview asuransi jiwanya. Kalau terjadi resiko jiwa, nanti tanggungannya gimana nih? Karena kita buka asuransi jiwa kan pada dasarnya untuk tanggungan kita. Karena kita belum Benar, punya aset gitu ya. benar, Nah, benar. terus untuk kondisi sekarang, asuransi kesehatannya, Mam, direview lagi. Mhm, Dari kantor dapat nggak nih mhm. asuransi kesehatan gitu. Kalau udah dapet cukup apa enggak? Kalau nanti amit-amit terjadi resiko, kita harus rawat inap gitu ya, harus operasi. Kita lagi nabung nih. Let's say tadi kita struggling, oke dari income aku bisa nabung 1 juta sebulan, setahun dapat Mhm, 12 juta. Di bulan mhm. ke-13 amit-amit kena sakit, demam berdarah, Benar, masuk rumah benar. sakit habis 15 juta, Mam. Lumayan, Nabungnya benar. lumayan ya, nabungnya aja 12 juta kan. Keluarnya 15 juta, tuh 3 juta dari Dalam waktu mana? yang cuman bentar banget gitu kan. Benar. Nah, itu dia. Jadi kayak bener-bener sih di review cukup apa enggak nih asuransinya, asuransi Mhm, kesehatannya gitu. Apalagi kalau yang paling besar kan biaya-biaya pada saat kita rawat inap atau operasi gitu ya. Misalnya ya untuk anak-anak pun harus direview. Ada nggak nih kalau dari kantor mengcover apa enggak untuk seluruh keluarga gitu. Papa, mama, anak cover apa enggak? Itu benar, apalagi benar. anak-anak mungkin mama papa yang anak-anak usia masih aktif gitu ya lari-larian terus tiba-tiba jatuh let's say harus dijahit itu lumayan loh Mam, jahit sekali jahit itu bisa belasan juta hampir 20 Benar, jutaan. Nah benar. apa kabar kalau nggak punya asuransi ya dana darurat kan kepake terus Yap, gitu. Nah itu benar, harus kita benar. review sih apalagi kondisi pandemi kayak gini benar-benar harus kita review Mam Mhm, mhm. Mam, ini pertanyaan gitu. ya. Salah Ya ya. satu tadi sempat bertanya di Parents University. Ini bayar cicilan, yang lebih penting mana? Bayar cicilan atau uang makan? Jadi lebih baik mana? Bayar cicilan tapi nggak bisa makan, atau lebih baik bayar uang hari-hari untuk makan tapi nggak bisa bayar cicilan? Susah ya. Mam, tapi kalau nggak makan nanti nggak bisa bayar cicilan juga ya. Bener, sama Gimana juga dong? ya kan ya. Nah, Mungkin kalau kayak makannya ini gini, nih dikurangin ya untuk biasanya makanannya mungkin bisa diganti dengan makanan-makanan yang nantinya harganya tidak membengkak sehingga juga tetap bisa bayar cicilan.
Diet dulu Ya. lah mungkin ya. Ya, lumayan ya. Jadi abis ini kan mama-mama bisa lebih langsing gitu ya masuk Bener, kantor balik lagi bener, gitu. bener. Tapi kalau kayak gitu harus direview sih, Mam. Jadi kayak cicilannya kita bisa nego apa enggak Mm-mm, gitu. mm-mm. Bisa nego apa enggak? Misalnya cicilannya kemana nih? Ke bank kah? Atau kalau misalnya soft loan ke keluarga kan kita bisa nego dulu atau gimana? Ya intinya dilihat dari mana dulu butuhnya. Itu sama-sama sih, karena makan itu kan kebutuhan primer ya. Kalau nggak Bener, terpenuhi ya kita dan nggak hidup harus dong, gitu. bener. Kalau kita sakit kita nggak bisa bayar cicilan juga, gitu kan. Mm-mm, Nah, mm-mm, kalau mm-mm, misalnya kita mentingin makan terus nggak bayar cicilan, ya udah nunggak juga. Ya mm-mm. semuanya harus jalan bareng. Ya caranya kita coba nego yang cicilan itu. Bisa nggak kita minta nego? Terus yang tadi kita bahas, Mam, uh, kebutuhan primernya makannya coba deh disubstitusi gitu. Bisa jadi maunya yang standarnya segini nih tapi sekarang kondisinya belum bisa terpenuhi kayak gaya hidup awal gitu ya, nggak ada salahnya kita sekarang prihatin dulu lah istilahnya Bener, untuk bener. supaya apa bisa ngelewatin masa ini, karena balik lagi kita nggak tahu kan, Mam, sampai selama apa masa ini Bener. Dan gitu. mama papa harus tahu kalau mama papa nggak sendirian, karena semua orang, hampir semua orang pun Ya, merasakannya. di seluruh Terus, dunia kok kayak gini. bener, bener. Dan ada lagi nih, Mam, tips Hmm, untuk mama atau new mom ya, yang kebablasan belanja online. Apa yang waduh. harus mereka lakukan? Iya. Ini menarik sih. Soalnya di Instagram aku kan aku juga ada posting apa aja sih yang klien-klien, teman-teman, saudara, keluarga banyak belanja. Ternyata work from home bukannya malah hemat ya, malah tambah boros kan. Mm-mm. Gitu. Bener. Nggak kerasa belanja belanja gitu kan nggak keluar nggak ke mall tapi kan jarinya scrolling terus ya, Mam. Itu tiap Mhm. malam kayaknya di check out tuh keranjangnya gitu. Hiburan gitu Balik ya. lagi sih hiburan ya. Hiburan balik lagi sih benar-benar yang harus kita terapkan sekarang lebih ke pengendalian diri sih, Mam, gitu. Pengendalian diri dalam arti gini, oke, kalau belanja online-nya benar-benar memang itu yang dibutuhkan, itu kebutuhan yang memang urgent gitu, memang dibutuhkan dan bukan sekadar keinginan, ya udah nggak apa-apa, monggo gitu. Apalagi kalau misalnya belanja online ternyata kita bisa dapat diskon susu anak gitu ya, atau misalnya belanja groceries dapat potongan diskon, karena kan banyak e-commerce yang kasih diskon gitu ya, promo, Bener. ada flash sale. Mhm. Nah, kalau misalnya benar-benar barang itu kita butuhin dan pas pada saat kita browsing-browsing itu dapat harga murah, ya kenapa enggak? Yap, Gitu. yap. Tapi kalau misalnya ternyata belanjanya, oke aku belanja baju nih, aku belanja high heels nih, tapi mau kemana juga ya? Masa dari dapur ke kamar tidur pakai high heels gitu kan? Kalau bisa Bener. direm dulu sih, Mam. Mhm, mhm, mhm. Gitu. Dan ini tadi ada yang sempat bilang, bener nggak sih kalau dana darurat itu adalah hitungannya minimal 12 kali dari kebutuhan setiap bulan. Jadi mungkin setahun. Kita harus punya dana setahun seperti yang biasanya setiap bulan kita berapa. Let's say mungkin sebulan kita membutuhkan 5 juta, berarti kita harus punya dana 5 juta dikali 12. Itu untuk dana darurat. Bener seperti itu. Kalau aku sih biasa kayak lebih lebih ini lagi sih, Mam, lebih konservatif lagi. Aku hitungnya kayak 12 bulan bukan dari kebutuhan tapi dari income gitu. Oke. Asumsi Oke. asumsi gini, kita nggak tahu ya nanti ke depannya seperti apa. Apakah adjustment gaji ini akan terus berjalan atau bisa jadi nanti once kantor ternyata harus efisiensi besar-besaran, kita kena layoff, kita nggak punya income gitu. Jadi Oke. benar-benar kita hitung dari angka gedenya, Mam. 12 kali dari kita punya gaji gitu. Oke. Asumsinya gitu. Justru ini Jadi malah kalau gaji hitungannya kenapa-napa, ya. ya gaji. Karena kalau misalnya gajinya 10 juta nih, terus habis itu kebutuhannya cuma 5 juta. Apakah kita harus, oke, aku butuhnya cuma 5 juta nih, nabung aja 5 juta. Tapi enggak, kalau aku benar-benar yang, oke, berarti harus 10 kali 12, which is 12. 120 juta. Oke. Harus terpenuhi itu Oke. dulu. Gitu. Dan itu yang harus di-lock ya, benar-benar kayak harus pegangan kita sih, Mam. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke, ini pertanyaan banyak banget ya. Ya. Aduh, maaf banget gak sempet kebaca. Karena ada beberapa bahkan yang langsung hilang, langsung hilang. Ini pertanyaan terakhir saya akan pilih ya. Oke, Eh, siap. apakah pengeluaran bulanan yang dimaksud itu di luar cicilan? No, cicilan justru harus ya.
Oke, kita oke. kita nggak bisa nego kan sama cicilan, maksudnya kita nggak bisa seenaknya kita kan, misalnya oh Benar. gaji aku dipotong 30%, ya udah bayar cicilannya nanti aja deh setelah gaji aku balik gitu kan, ya udah Nggak kita bisa mau dong. bayar tanpa nego, nggak bisa gitu kan. Nah itu Benar. harus Oke. masuk. Mm-mm. Oke, Mam, ini terakhir Ya, dari saya, karena kita sebelum oke. nantinya dihentikan oleh live Waktu. dari Instagram, Yes. ini berarti untuk mama papa yang Mm, mungkin yang sudah punya dana darurat sekarang mungkin agak sedikit bernafas lega, walaupun juga pastinya deg-degan karena kita nggak tahu ini mm, sampai kapan. Untuk mm, mama papa yang mungkin dana daruratnya bahkan sudah habis atau mereka mm, bahkan nggak planning dana darurat sama sekali, apa yang harus mereka rubah dari pola kehidupan mereka selama mm. pandemi ini yang kita nggak tahu akan berakhir sampai kapan? Oke, yang harus dirubah udah pasti sih. Gaya hidup kita harus kita rubah, lifestyle harus kita rubah. Kita nggak bisa dengan gaya hidup kondisi normal, gitu ya. Yap, Tetap apa kebutuhan apa pengeluaran sekunder tetap jalan gitu, tetap entertainment tetap jalan gitu-gitu, tetap spending buat hal-hal yang oke, mau jajan, oke, mau beli lipstick baru, mau beli make up gitu, mhm. itu benar-benar harus kita kurangin dan harus kita rubah gitu. Bayangin aja kalau sekarang, oh ini nggak bisa nih mbak, aku beneran butuh. Bayangin coba kalau misalnya bulan depan kita kena layoff, terus kita nggak punya dana Yap, darurat gimana benar, gitu. benar. Apalagi buat mama papa, kita nggak mikirin buat diri sendiri, mampap. Jadi benar-benar buat tanggungan kita, buat anak-anak nih. Mhm, Kalau kita mhm. mungkin masih bisa makan mie instan ya, kalau Benar, prihatin. Tapi masa ya kita mau ngasih mie instan ke anak-anak tiap hari gitu. benar, Nah, benar, itu kan yang benar. harus kita siapin. Benar-benar itu sih, Mam. Pengendalian Gitu. diri ini harus dilakukan sebelum Yes, keadaan yang betul. membuat kita berubah nantinya ya, Mam ya. Nah, iya benar. Jangan sampai keadaan yang membuat kita berubah. Kita dulu nih. Benar, Gitu. Kita benar, harus adaptasi benar, dulu. benar. Persiapkan diri karena masa depan tuh masih panjang. Jadi kalau Iya. punya dana sekarang benar-benar harus di planning dengan baik supaya nanti setelah pandemi kita juga jadi orang yang lebih bisa Hmm. mengontrol mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk Yes, betul betul. dikeluarkan Ya. dananya. Dan untuk mama papa terima kasih banyak juga untuk sudah ikutan gabung, sudah ikutan Mm, komen-komen di bawah dan thank you juga yang pasti untuk mm. Mama Adita Laksmi. Thank you so much. Thank you. Nanti kita juga akan umumkan ya. Ingat sekali lagi ada door prize live Instagram with Joska. Akan dipilih 20 orang untuk kedapetin voucher belanja senilai Rp100.000 per orang dan juga tumbler Parents University. Caranya gampang banget. Karena sudah ikutan live di sini, follow, jangan lupa Joska_ID dan juga Parents University_ID. Nanti setelah ini, kelas ini selesai, upload story apa yang bisa dipelajari dari live Hmm. with Joska pada malam hari ini mengenai pandemic financial planning for smart parents. Dan jangan lupa di highlight story ya. Nanti kita akan umumkan pemenangnya, akan dipilih pastinya ini untuk 20 orang. Dan terima kasih ya, Mam, sudah meluangkan waktunya sharing-sharing ilmunya juga. Ini Ya, manfaat banget sih. sama-sama. Ya, Bener, ya, ya. Menarik banget ya. Jadi udah nambah ilmu. Mama Papa malam ini juga dapat kesempatan, dapat hadiah nih. Ayo, bener, bener. cepetan Dan juga di save. Mam, Mam Andita terima kasih banyak. Terima kasih juga Ya, untuk thank you Joska banget. Indonesia. Dan untuk parents yang sudah meluangkan waktu untuk belajar seputar financial planning, terima kasih sudah mau bertanya dan juga sharing. Mudah-mudahan ini ilmunya bisa bermanfaat untuk nantinya mama papa lebih bijak mengelola keuangan keluarga sehingga bisa survive dan sejahtera selama pandemi dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa untuk mama papa ada hadiah giveaway untuk 10.000 followers dari Parents University, 10 juta rupiah masing-masing 1 juta orang untuk 10 orang pemenang. Nanti untuk caranya seperti apa bisa cek aja di Instagram @parentsuniversity_ID. Saya Rina Koto pamit. Mam Adita, terima kasih banyak. Oke, Selamat terima malam, Mama kasih. Papa, dan selamat Malam. beristirahat. Oke, bye.